emas ilegal di Nagari Ranah Pantai Cermin, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat longsor pada Sabtu malam. 9 orang penambang tewas akibat peristiwa ini. 사랑하는 그대를 나 노래해요. 우리의 사랑을 기억하는 사람들은 언젠가 모두 사라지겠죠. 그래서 나 노래해요. 영원히 남있는 노래로 그대를. 영원히 남있는 노래로 그대를. Goals ke-15 dari SDGs dalam pilar pembangunan lingkungan hidup adalah pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat. Dengan melindungi, merestorisasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi tanah, degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem daratan tahun 2030. Jadi dari SDGs yang ke-15 melihat adanya 12 goals besar di mana adanya 14 indikator yang dapat menjelaskan. Pada tahap nasional sendiri, Indonesia mengadopsi 9 goals utama dan 3 diantaranya yaitu 15.4, 15 A, dan 15 B tidak dipakai. Untuk indikatornya sendiri, ada 21 indikator yang dapat menjelaskan bagaimana SDGs 15 ini bekerja di Indonesia. Sebagai pengantar kami melihat ada 3 goals besar yang dapat menjelaskan masalah lokal yang nantinya akan kami angkat, yaitu goals 15.1, 15.2, dan 15.3. Goals 15.1 memiliki target pada tahun 2020 dalam bentuk menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dan ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan, dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. Untuk 15.2, targetnya juga pada tahun 2020 dalam bentuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi, dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global. Sedangkan 15.3 akan dapat menjelaskan bagaimana solusi dari masalah ini. Poinnya adalah menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan, dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Tren degradasi lahan hutan marak terjadi akibat penambangan emas ilegal. Salah satunya terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Terdapat 22 titik penyebaran penambangan emas ilegal di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Koto Parik Gadang di Aceh, Kecamatan Sungai Bagu, Kecamatan Sangit, dan Kecamatan Sangir Batangan. Dalam data yang didapatkan, sebanyak 1.616 lahan hektar yang hilang akibat penambangan emas ilegal tersebut. Walaupun terdapat 150.532 lahan hektar yang tersisa dari 1.616 lahan hektar yang terkena dampak degradasi, dan di sini hal ini berarti hanya terdapat 1% dampak dari degradasi lahan hutan. Namun 1% dampak dari degradasi lahan hutan ini sangatlah besar akibatnya, seperti marak terjadinya longsor hingga banjir yang terjadi dan marak terjadinya banjir. Melihat permasalahan yang terjadi, kita harus memberikan solusi terkait degradasi hutan akibat tambang emas ini. Ada beberapa solusi yang dapat kita berikan. Yang pertama, kita harus mengetahui batasan-batasan seperti apa pengembangan hutan dan wilayah seperti apa saja
yang dapat kita kembangkan untuk keperluan lain. Dengan catatan, hutan yang kita kembangkan tidak akan mengalami kerusakan secara terus-menerus. Yang kedua adalah kita harus melaporkan setiap kegiatan yang terjadi di tambang emas tersebut, karena kita tahu bahwa kegiatan di sana ilegal dan tidak sesuai dengan prosedur keamanan yang ada. Yang ketiga, melalui media sosial. Kita tahu bahwa media sosial sangat memberikan pengaruh yang sangat cepat dan memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Hai, seperti yang kita ketahui bahwa degradasi lahan hutan menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir dan juga longsor yang terjadi di Solok Selatan. Nah, oleh sebab itu kita harus save hutan, karena hutan adalah sumber kehidupan dan juga keberlangsungan ekosistem. Maka kita harus menghindari berbagai tindakan yang menyebabkan degradasi lahan hutan secara liar. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi seperti yang kita ketahui bagaimana pentingnya ekosistem daratan bagi kehidupan kita. Bahkan seluruh manusia hampir pasti menghabiskan waktu di daratan. Namun ini seperti yang kita ketahui, banyak kasus-kasus penebangan liar, penambangan emas liar yang menyebabkan area daratan terkhusus hutan terdegradasi. Hal-hal ini bukannya mereka tidak sadar, mereka sadar, namun mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka dibanding kepentingan yang lain. Dan mungkin masyarakat juga kurang sadar dan kurang tahu bagaimana sih hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal tersebut. Oleh karena itu, kami ingin mengkampanyekan cara-cara dan bagaimana sih membuat kita semua sadar terhadap pentingnya daratan dan hutan di kehidupan kita. Kelompok kami ingin mengkampanyekan melalui platform media sosial, terutama Instagram. Mengapa kami berkampanye melalui poster online di media sosial? Hal itu karena kami melihat tinggi dan luasnya angka pengguna media sosial, tidak terlepas apakah wilayah perkotaan maupun pedesaan. Melalui kampanye poster online di media sosial ini, kami melakukan fungsi sebagai penyedia informasi, mengedukasi, serta mengajak masyarakat luas untuk menyebarkan kepedulian terkait hutan melalui rekomendasi tips-tips yang ada, serta kalimat ajakan beserta hashtag yang kami sebarluaskan. Dengan demikian, kami berharap bahwa proyek kami mampu menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan kecintaan terhadap hutan, sehingga mampu untuk menghambat terjadinya degradasi hutan melalui fungsi-fungsi yang kami jalankan. Saya, Zahratul Nadira, mengajak kalian semua, ayo save hutan. Saya Natasha Trisya, ayo kita save hutan. Saya Muhammad Faranardi, ayo kita save hutan. Saya Sultan Zakwan, ayo save hutan. Saya Divari Amagasal, ayo save hutan. Hai, saya Karina Putri Mayadi. Ayo kita sama-sama save hutan. Dari sekarang, kalau bukan kita, siapa lagi? Hai guys, jangan lupa bantu kita viralkan tagar Save Hutan dan follow akun Instagram kita.